Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhayo. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pepe Novitasari, NPM 22411084 dari kelas MNJ 22B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai memahami struktur dan keadilan kompensasi. Keadilan kompensasi terjadi ketika gaji setara dengan nilai pekerjaan yang dilakukan. Di sisi lain, ketidakadilan terjadi ketika nilai pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan kompensasi yang diterima, sehingga pemberian kompensasi harus berdasar atas asas keadilan dan layak. Keadilan internal ini berkaitan atas nilai relatif atau masing-masing jabatan dalam sebuah organisasi. Apakah nilai dalam jabatan tersebut sebanding dengan apa yang diterima pegawai lain dalam jabatan berbeda? Ini bisa diukur dengan cara analisis jabatan Amos DKK tahun 2010. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, di dalamnya pasti ada level jabatan secara hierarki, yang tentunya memiliki tingkat tanggung jawab yang berbeda atas kelangsungan organisasi tersebut, sehingga kompensasinya juga harus dibedakan untuk menjamin keadilan. Selain membedakan posisi jabatan, dalam keadilan internal ini tentu juga diharapkan sebuah perusahaan tidak membatas pria dan wanita ke dalam kompensasi. Suhartini tahun 2005. Dalam konteks keadilan internal ini adalah bagaimana perusahaan atau organisasi memberikan imbalan kepada pegawainya yang memiliki jabatan berbeda secara hierarki tanpa membedakan jenis kelamin dalam kompensasi maupun hal lainnya. Sehingga kompensasi diberikan berdasarkan pekerjaan dan besaran tanggung jawab. Keadilan eksternal. Keadilan eksternal ini berkaitan antara upah yang pantas di dalam organisasi dengan upah yang berlaku di pasar tenaga kerja untuk pekerjaan yang serupa. Shimamura tahun 2004. Bagi pegawai, mereka dapat membandingkan diri mereka terhadap pegawai yang berada di tempat lain, atau menggunakan UMK atau UMR sebagai pertimbangan awal. Kemudian Suhartini 2005 mengatakan, keadilan eksternal merupakan posisi kompensasi yang diberikan oleh organisasi terhadap karyawan, ya dibanding kompensasi yang diberikan oleh perusahaan lain. Tentunya penilaian ini untuk karyawan dengan suatu pekerjaan yang bernilai sama. Dari pandangan tersebut, perbandingan keadilan eksternal adalah membandingkan kompensasi dalam suatu organisasi tempat seseorang bekerja dengan pegawai lain di tempat yang berbeda, sehingga dapat dilihat persamaan atau perbedaan kompensasi di tempat yang berbeda. Kebijakan dalam memperhatikan keadilan eksternal ini akan berpengaruh pada jangka panjang. Shimamura tahun 2004. Jika secara eksternal pegawai merasa tidak diperlakukan adil, bisa jadi pegawai yang ada saat ini akan mencari keadilan dengan cara mencari tempat kerja yang baru. Tentunya hal ini akan berdampak buruk pada perusahaan apabila para karyawan terbaik mereka pergi. Selain mempertahankan karyawan yang ada, keadilan eksternal juga diharapkan mampu menarik pegawai yang memiliki potensi yang bagus untuk bisa bergabung. Apa yang dimaksud dengan sistem kompensasi? Dalam dunia kerja, kompensasi adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan kepadanya karena telah membantu pengembangan perusahaan. Bentuknya tidak harus uang atau gaji, namun bisa juga berupa cuti, tunjangan, maupun insentif. Mengapa kompensasi harus diberikan secara adil dan layak? Kinerja karyawan, jika kompensasi dibayarkan secara baik dan benar dalam artian adil serta layak, karyawan tentunya merasa lebih puas serta semakin memilih motivasi untuk menggapai sasaran dan tujuan organisasi. Apa yang terjadi jika kompensasi tidak adil? Apabila terjadi ketidakadilan, maka akan berdampak pada menurunnya daya tarik pekerjaan yang ada pada akhirnya akan mengakibatkan meningkatnya perputaran karyawan, ketidakpuasan terhadap pekerjaan maupun absensi. Kata kunci kompensasi, keadilan. Masalah kompensasi selalu mendapat perhatian besar dari setiap karyawan.
Mengapa kompensasi memerlukan strategi? Strategi kompensasi memerlukan faktor penting dalam meningkatkan komitmen efektif, kontrak psikologis, dan mengembangkan berbagai pengetahuan dalam organisasi. Siapa yang menentukan kompensasi? Kompensasi dipengaruhi oleh kekuatan seperti faktor pasar tenaga kerja, kompetisi, kesepakatan kerja, peraturan pemerintah, dan filosofi manajemen puncak mengenai pemberian gaji atau upah dan maslahat serta berbagai faktor lain. Apa yang dimaksud dengan sistem imbalan? Sistem imbalan merupakan konteks yang lebih luas mengenai pemberian kompensasi oleh suatu institusi yang diorganisasikan, meliputi seluruh paket keuntungan yang disediakan organisasi kepada para anggotanya dan mekanisme-mekanisme serta prosedur-prosedur di mana keuntungan ini didapat didistribusikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Salam Kebajikan, Namo Buddhaya.